yang menyediakan bambu-bambu, yang menyediakan pekerja semuanya kan ada Mandor Mehmet. Itu abang laporkan? Iya. Oke. Kemudian yang memfasilitasinya semuanya Encun. Yang mendanainya Ali Hanafi. Soal bahwa ini uangnya dari Aguan atau PIK 2, memang itu perlu pembuktian lebih lanjut. Soal pembongkaran sudah dilakukan, Bang Gufron, Pak YK, memang belum selesai, tapi sekarang semakin jelas puzzle-puzzlenya. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN, yang mengatakan bahwa total kan ada 280 sertifikat. 263-nya adalah SHGB, kemudian 17-nya adalah SHM. Dan semuanya itu mau dicabut karena ternyata ada cacat prosedur. Ya. Kalau Bang Gufron sendiri menilainya itu cacat prosedur karena lalai administrasi saja, atau memang ada permainan juga di dalam? Kami menduga bahwa itu ada permainan. Ya, permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan. Dari mulai desa sampai dengan kabupaten, termasuk juga oknum-oknum BPN. Sebelum terungkap itu, kami juga sudah menduga bahwa ini kan arahnya memang untuk reklamasi. Dan sebelum itu terjadi, itu sudah ada kapling-kapling atau kami sebut jual beli laut. Dengan cara apa? Modusnya adalah dengan cara menggunakan nama-nama figuran sebelum HGB atas nama PT. Oke. Jadi itu atas nama warga-warga. Betul yang disampaikan oleh Muanas. Iya. Mengatakan bahwa dia boleh beli dari warga. Beli dari warga. Warga-warganya siapa? Itu figuran. Dan orang-orang mereka juga. Termasuk 7 nama itu, salah satunya itu. Kalau kita cek misalnya sertifikat hak milik yang berapa itu tadi? 10 ya? 17 SHM. Itu ada yang adalah nama yang juga kita adukan ke Mabes Polri. Yang mana tuh, Bang? Nomor 2. Nomor 2. Saya harus baca nih nomor 2 siapa? Ya, Encun alias Gozali. Ya, Gozali itu kita sudah tahu banget nih ya. Dia itu selalu menggugat orang ke pengadilan. Jadi dia selalu mengklaim bahwa tanah punya Gozali, punya Encun. Dan itu banyak. Jadi kami juga menduga bahwa yang di laut pun atas nama Gozali, salah satunya. Yang perseorangan tapi? Perseorangan. Bagian dari mereka juga, makanya selain Gozali ada lagi yang lain. Termasuk yang dihadapi oleh klien kami, itu juga pelapornya adalah figuran. Namanya Idris. Itu abang laporkan juga sekarang? Juru klien kami dulu dilaporkan karena dianggap menggunakan keterangan palsu dalam suatu akte otentik. Padahal klien kami nyata-nyata punya SHM. Dikalahkan oleh girik yang gak jelas tiga model. Ketika kami tanya sama pelapor di ruang sidang, dia juga nggak tahu yang girik yang mana. Jadi maksudnya gini ya Bang, ini kasus yang berbeda yang abang sebutkan tadi ya. Tapi maksudnya praktik-praktik seperti ini tuh sering terjadi ya? Polanya begitu, baik di daratan maupun di lautan. Jadi menggunakan girik lama. Girik lama dia ngambil dari desa, girik lama kan ini kan melibatkan kepala desa, oknum kepala desa. Di itu diganti itu nanti nama-namanya segala macam, tangganya dibuat mundur, makanya tahun 1982. Padahal itu dia mulai beroperasi tahun 2020. Dia cari materai tahun 80-an. Prosesnya 1 tahun tuh 2020. Itu yang kami dapat dari informasi yang dapat kita dari masyarakat. Intinya dari Bang Gufron dari menduga bahwa memang ada praktik orang-orang dari ATR BPN yang ada di Banten, wilayah Banten. Sudah pasti. Jadi kalau mau kita bicara, kita lihat bongkar semua, bukan semata-mata cacat prosedur, ya. Ini semuanya sudah di setting sedemikian rupa. Jadi seolah-olah ini surat sah gitu loh, ya kan, bahwa bayar pajak lah, boleh beli dari warga lah. Dulunya daratan katanya. Kemudian jadi lautan. Jadi yang kami dapat dari warga, kalaupun ada abrasi itu paling hanya 30 meter.
Tidak sampai 1 kilo sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaki, mantan bupati, di salah satu podcast. Jadi ini akal-akalan untuk menguasai apa? Menguasai lautan untuk menjadi daratan. Makanya dulu tahun 2023 saya udah teriak, ini nanti akan arahnya reklamasi. Dan sekarang sudah terungkap semuanya. Tapi nggak cukup sampai hanya untuk yang 180. Akan ada 500 HGB yang lain yang belum terungkap. Masih sebanyak itu, Bang? Banyak. Termasuk yang sudah jadi daratan. Yang PIK 2, dari PIK 1 ke PIK 2 itu kan dia juga ngambil tuh. Dari tambak-tambak langsung menuju ke lautan. Kita harus bongkar itu semuanya, audit semua data-datanya, surat-suratnya bener gak? Jangan-jangan sama dengan yang ditemukan kemarin di Kohod. Penasehat hukumnya dari Agung Sedayu ya, Muanas tadi mengatakan gini, ada dari 30,16 km pagar itu kan tersebar di 16 desa dan 6 kecamatan. Yang mereka akui ada SHGB Agung Sedayu itu cuma 2 di desa Kohod. Karena itu yang terungkap sekarang. Ya. Tapi mereka bilang gini, mereka mengakui ada sertifikatnya, tapi kata Muanas mereka tidak bangun pagar laut itu, Bang. Ini memang proyeknya terpisah. Ya, HGB, pagar bambu, kan begitu. Nah, cuma persoalannya memang di sisi pembuktiannya. Apakah ada aliran uang dari Agung Sedayu Group? Mungkin agak susah membongkarnya. Karena bisa jadi ini melalui beberapa orang. Gitu. Kan saya bilang bahwa pada saat kita menyampaikan pengaduan, ini kan ada 3 nama yang terlibat secara luar biasa ini. Yang menyediakan bambu-bambu, yang menyediakan pekerja semuanya kan ada Mandur Mehmet. Itu Abang laporkan? Iya. Oke. Kemudian yang memfasilitasinya semuanya Encun. Yang mendanainya Ali Hanafi. Soal bahwa ini uangnya dari Aguan atau PIK 2, memang itu perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi Abang ketika melaporkan itu sudah disertai ada bukti-bukti awal? Kita ke Mabes itu bukan laporan, pengaduan. Dan itu sumbernya kan dari apa yang beredar di sosial media hari ini. Ini kan sudah sangat gamblang, sangat terbuka. Jadi nggak bisa lagi ditutupi, atau misalnya negara nggak tahu siapa pelakunya. Itu terang benderang, karena memang itu juga semua terlibat. Dan saya tahu bahwa ada pagar bambu itu sejak tahun 2024 Juli, Pak. Juli, ya. Saya datang keliling. Saya tadinya bukan maksud mau lihat pagar bambu, karena di kepala saya nggak ada pagar bambu. Tujuannya adalah kita naik perahu nelayan, mau deket tuh, mau lihat proyeknya pengembang PSN PIK 2 kayak gimana. Ternyata nggak bisa, karena sudah dipagar itu. Dari daratan ke sini bisa 2 kilo, bisa 1 kilo. Jadi kita ngelihat bulldozer, truk tanah itu dari kejauhan, nggak bisa kita mendekat. Jauh sekali. Akhirnya kita kebuang di Sungai Cisada nih, baru ada buka. Jadi baru kita bisa keluar. Itu masih pendek ya? Itu masih pendek, 7 atau 8 kilo.